Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat berserta salam tidak lupa dan tidak bosannya kita curahkan kepada yakninya baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah lagi, saya Renaldi Fernando selaku moderator akan membimbing diskusi kita pada hari ini. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Tika Fatimah sebagai pemateri yang pertama, Anissa Putri sebagai pemateri yang kedua, Rezi Aulia Putri sebagai pemateri yang ketiga, Vio Augusta Pratama sebagai pemateri yang keempat, dan Nur Syafitri sebagai pemateri yang kelima. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah lagi, kepada pemateri yang pertama yaitu Tika Fatimah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang budget penjualan. Menurut Muhammad Munandar tahun 2001, pengertian budget penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis kualitas, jumlah kualitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat penjualannya. Jadi, bahwa pada dasarnya anggaran itu merupakan sebuah rencana yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dalam periode tertentu yang biasanya dinyatakan dalam periode tahun. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tika Fatimah. Dan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua yaitu Anissa Putri. Kepada Anissa dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang arti penting dan fungsi budget penjualan. Anggaran perusahaan sangat penting bagi manajemen perusahaan karena sebagai dasar penyusunan anggaran-anggaran lainnya. Dengan adanya anggaran penjualan, maka perusahaan akan lebih mudah dan gampang untuk menyusun anggaran-anggaran lainnya, seperti anggaran biaya, anggaran laba, dan anggaran investasi. Sebab apabila terjadi volume penjualan yang signifikan akan mempengaruhi investasi pada modal kerja dan juga aktiva tetap. Anggaran penjualan merupakan bagian dari anggaran secara umum. Menurut M. Munandar 2001, anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, dan yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara umum, dapat disimpulkan yang pertama, anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Yang keempat, yaitu anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa Putri. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Rezi Aulia Putri. Kepada Rezi, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin menyampaikan materi. Selanjutnya, data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget penjualan. Menurut Agus Yari, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyusun anggaran, yaitu rincian jumlah dan juga jenis produk yang dijual oleh perusahaan. Rincian daerah dilakukan pemasaran, diskriminasi harga yang diterapkan, diskon atau potongan harga, serta rincian penjualan bulanan.
Anggaran penjualan baru bisa disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut. Semakin jelas anggaran yang dibuat oleh perusahaan, maka akan semakin mudah juga bagi manajemen perusahaan dalam melakukan koordinasi dan pengawasan dalam aktivitas penjualannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rezi. Selanjutnya yaitu pemateri yang keempat, yaitu yang Vio Agusta Pratama. Pada Vio, waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Oke, selanjutnya bagaimana metode statistik untuk melakukan peramalan atau forecasting. Menurut M. Navarin tahun 2004 menyatakan bahwa peramalan penjualan adalah perkiraan penjualan pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Berikut beberapa cara peramalan dengan metode statistik sebagai berikut. Cara berdasarkan daripada data historis dari suatu variabel saja, yaitu variabel yang ditaksir itu sendiri. Misalnya, yang pertama metode tren bebas, yang kedua metode tren setengah rata-rata, yang ketiga metode tren momen, keempat metode kuadratik, yang kelima metode tren last square. Cara berdasarkan dari data historis dari variabel yang akan ditaksir serta hubungannya dengan data histori dari variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan variabel yang akan ditaksir tersebut. Cara penaksiran semacam ini misalnya, yang pertama metode regresi tunggal, di mana penaksiran hanya menggunakan satu variabel yang dipengaruhi dan satu variabel bebas. Yang kedua regresi ganda atau multiple regression, di mana penaksirannya menggunakan satu variabel yang dipengaruhi dan lebih dari satu variabel bebas. Yang ketiga cara penaksiran yang menggunakan metode statistik atau tren ataupun regresi yang ditetapkan pada berbagai analisis khusus. Seperti misalnya yang pertama analisis industri atau analisis market share. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap keadaan industri secara keseluruhan. Dengan analisis tersebut dan dapat diketahui peranan perusahaan terhadap industri. Dalam kaitannya sebagai budget penjualan dapat diketahui perbandingan antara penjualan perusahaan dengan penjualan seluruh industri yang berada di sekitarnya. Yang kedua, analisis jenis-jenis produk yang dihasilkan perusahaan, product line. Analisis jenis-jenis produk diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis barang produksi. Yang ketiga, analisis pemakaian akhir dari produk and use analysis. Perkembangan penjualan dari perusahaan barang industri banyak dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan yang memprosesnya lebih lanjut. Dengan metode ini diperiksa secara lebih terperinci tentang penggunaan dari produk tersebut. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vio. Selanjutnya itu pemateri yang kelima, yaitu Nur Syafitri. Pada Nur Syafitri, waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu bentuk budget penjualan. Tidak ada suatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan jika akan menyusun atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual, harga atau price barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Syafitri. Dari apa yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi, maka berakhirlah diskusi pada kita hari ini. Kalau ada salah janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.